hidup nggak boleh, insya Allah neraka surga, harus ada kepastian surga atau neraka gitu. Terus dia tanya, kalau bapak, oh saya yakin pasti surga, masa bisa ke surga, gimana ceritanya? Dia katakan gitu. Sekarang ibu gimana coba? Ibu kalau sekarang dipanggil Tuhan nih, panggil Allah nih, ibu surga atau neraka? Ya pengennya surga, Pengen surga. Ya pengennya semua surga, tapi tergantung tempat amal ibadah kita dong. Sekarang gini ya, sebelum saya beli ini ya kebetulan ketemu ibu ya. Sekarang kalau amal ibu misalnya 50, dosanya amal 50 ya. Terus dosanya 100 gimana? Berat dosanya. Neraka atau surga? Neraka. Oke, sekarang kedua ya, keduanya gini, amalnya 100, dosanya 50. Memang banyak amal, kemana? Banyak amal? Iya, banyak amal. Banyak amal kemana? Tapi kalau Tadi kan kalau udah banyak dosa, iya, banyak amal nih, banyak amal nih. masuk surga. Sekarang kan surga harus suci. Loh, Kalau kan, belum suci, kan sekarang amal tadi walaupun dia banyak, dia nggak bisa buang dosa. Senda- ya berarti makan dulu, dihisap dulu. Dihisap dulu, masuk neraka dulu. Iya, ya. Soalnya berarti masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu kan? Ya, ya, apa siapapun masuk surga. Malaikat masuk. Iya. Nabi pun pasti ada dosa dong. Masih. Terus Semua dihisap lah, Pak. dihisap. Ya. Menurut saya tuh. Tapi kan kalau kita di neraka dulu sengsara dong. Iya, berapa tahun coba? Berapa tahun di neraka coba? Kira-kira? Dosa kita aja lah. Iyalah, nggak mungkin dong setahun. Mana ada di penjara aja orang curi ayam aja setahun lebih, kan di neraka. Lama ya. Pokoknya dihisap dosa. Bisa. Padahal Bu ya, kalau kita berpikir secara normal aja ya, kalau di dunia ini, oke lah, kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau udah alam kekal kan, ya udah neraka terus. Masa neraka setelah neraka pindahin surga? Pindahin apa kalau udah dihisap? Oh, dipindahin. Amal kan kita punya amal kita. Oh, jadi kalau udah selesai disiksa, terhisap, Ya dihisap. dipindahin. Ya kita kan punya amal. Nggak Ya, bisa terus. ya. Saya iya loh. Tapi bagaimana kalau ada yang mengajarkan janji ibu nggak terhisap, nggak ke neraka langsung ke surga, mana pilih? Nggak ke neraka dulu, langsung surga, pilih mana? Ya langsung ke surga. Itu. Iya. Jadi gini Bu, ya. Kalau kita sudah ke neraka dulu, dihisap dulu, ya kan kita sengsara dulu dong. Iya. Aduh panas ya Allah, panas Tuhan, panas macam-macam kan? Tahu baca ya? Iya dong, pasti dong. Kita kan baca, kita pelajari kan. Dengerin ya. Panas. Nah sekarang, kalau kita ada yang nggak panas dulu, masa pilih yang panas dulu? Ya kan? Sekarang gini, ada orang gini Bu, ya, ini ya. Bu, ikut aku Bu, nyebrang sini, ya mudah-mudahan lah bisa selamat kan gitu kan? Nah, terus ada orang yang bilang, ikut aku Bu, pasti selamat lah. Mana? Pilih insya Allah atau pasti? Pilih insya Allah apa pasti? Insya Allah loh kan? Ya kalau insya Allah kan ini kan, insya Allah itu kan mudah. Semua milih yang pasti. Semua milih yang pasti kan, bukan mudah-mudahan kan? Sekarang manusia itu sebenarnya ya nggak mungkin dia bisa menyelamatkan dirinya karena pasti ada dosanya. Jadi dosa itu bukan asal berbuat jahat saja, kita pikiran jahat pun udah dosa. Karena dosa itu kan dari kata amartia. Jadi segala sesuatu yang nggak sesuai dengan rencana Allah ini, ya ini udah dosa. Jadi kita misalnya Tuhan suruh ini kita ke Medan, kita perginya ke Lampung, kita aja udah salah, gitu loh. Jadi sebenarnya Bu, itulah sebabnya Tuhan yang nggak kelihatan itu, yang orang panggil Yahweh, Elohim, Allah, apapun itu namanya, itu datang ke bumi, mengambil rupa manusia. Itu dia. Terus sebagai anak manusia, dia harus menebus dosa manusia karena manusia nggak bisa menebus dosa sendiri. Karena Adam dan Hawa udah jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa ini udah melahirkan anak-anak yang memang bibitnya dosa gitu loh. Yang suci, yang kudus itu ya Yesus itu yang datang ke bumi itu. Ya kalau orang-orang Islam bilang Isa Al-Masih ya kan. Dia datang ke bumi. Tapi banyak orang nggak percaya kalau bahwa dia datang ke bumi, mati di atas Golgota tadi, di salib tadi, menebus kita dari dosa. Orang nggak percaya. Masa Tuhan begitu? Tuhan kan tinggal bisa kan? Kan Tuhan itu Bu maha kuasa. Bisa aja dia tapi dia kan maha adil. Sekarang gini Bu, misalnya saya gadekan emas ke ibu. Anak saya gadekan emas ke ibu, anak saya ini. Padahal tanpa seizin saya, dia curi emas saya. Terus saya tanya, kamu ngambil emas saya? Iya. Kemana kamu gade? Ke ibu. Kan?
mana ibu itu? Dikasih tahu. Terus saya ambil begitu aja dari ibu. Kira-kira adil nggak saya? Saya rampas gitu masnya tadi. Kayaknya Nggak adil, harusnya saya tebus dong. Ya. Betul, saya tebus dong. dengan anaknya bapak. Iya, kan anak saya kan Ya. yang gadein kan. Masalah salah anak saya itu urusan saya ke dia. Tapi masalah ibu harus adil saya. Ah, jadi bu, nggak mungkin dong Tuhan yang maha adil walaupun maha kuasa. Hei setan, udah aja ke surga, nggak ada urusan lu, nggak. Setan bilang ini udah pernah ikut gua nih, udah pernah ikut gua. Setan bilang begitu, ini udah pernah ikut saya nih. Ah, itulah makanya ada penebusan. Ada penebusan di kayu salib itu karena apa? Karena itu tadi. Nah, sekarang saya mau tanya ibu, Sama itu atau bukan masalah agama, ini masalah cerita bagaimana manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Terus gimana dia mau menyelesaikan dosa ini? Dengan amal. Tadi udah ibu jawab sendiri. Sekarang aja saya tanya ibu, banyak amal atau banyak dosa? Udah, banyak pahala atau dosa? Jujur, jangan bohong-bohong. Kadang-kadang aja kita tawar nih, misalnya ya, 15.000, modalnya aja belum, padahal modalnya 14.000. Ah, dosa nggak? Dosa kan? tapi kalau kita dagang itu kayak Ah, mana ya? ah. Kayak mana pasti bawa ke bawah bohong juga ya. Ya, kan? Ah, Iya, tapi kalau terus jujur banget kayak Nabi itu nggak bisa. ah. Kalau kanjeng Nabi itu dagang dia jujur banget emang. Oke lah, kanjeng. Ini gak usah. Jangan. Kalau masalah tawar menawar itu pak. Ah, Ya kadang modalnya dia jaga segitu. Ah. Tawar 16 gitu. Iya, iya. ya, kan gitu kan? Salah pak. Salah nggak ada pak. Sekarang, Kayak itu pak. sekarang gini, modal ibu 14.000, ditawar 15. Ibu bilang belum dapat modal. Bohong nggak? Bohong. Namanya bohong, bohong kecil, bohong besar tetap bohong nggak? Dosa kan? Ah, sekarang seharusnya ibu nggak boleh bilang begitu. Ibu harusnya bilang, Pak, masih kecil dapatnya, Oh iya. sedikit. Ah, tapi kalau ibu bilang masih dikit, bukan nggak bohong, kan memang 1.000. Kalau Ya, kita maunya nipis. nipis. Ya. Tapi kan orang jadi malas beli. Ini ibu ini udah untung pun pengennya banyak. Oh lah ya. Tipis diganti siji loro telu kan jadi oke ki. Ngerti nggak? Ya tahu. Ah, harus. Sedikit banyak. Ah, kan orang jadi malas beli dong. Harusnya kalau bohong orang suka dibohongi. Oh, modalnya aja belum. Ah, jadi kan hati saya jadi kasihan, betul nggak? Kasihan, modalnya aja belum. Ah, jadi bu, sebenarnya sederhana. Orang kalau mau pasti dia selamat itu bukan karena perbuatan baik, karena dia nggak mungkin mampu. Jadi dia harus percaya lewat penebusan Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, saya percaya dengan pengorbanan Yesus saya selamat. Harusnya begitu. Nah, sekarang ibu mau nggak percaya sama Yesus? Mau nggak? Gimana ya pak? Tapi kan agamanya Islam. Bukan, ini nggak ada masalah agama. Nggak nyangkut agama, nggak ada kayak agama. Ibu percaya Yesus, bukan ibu suruh ke Kristen, suruh kemana-mana, bukan. Nah, ibu cukup begitu aja, ibu. Jadi Yesus itu bu datang bukan untuk agama, dia datang untuk manusia, bukan untuk agama. Kalau untuk agama berarti dia nggak adil dong, dia nggak maha kasih dong, ya kan? Ya berarti dia beda-bedain nih, agama A, agama B. Enggak, dia datang ke muka saya aja nggak boleh beda-bedain. Iya. Nah, apalagi sang yang suci, dia bukan lahir karena sperma, bukan karena Yusuf, bukan karena Maria, bukan. Dia roh Allah, rohullah wa kalimatullah. Rohullah kalimatullah itu datang. Sekarang gini, Tuhan maha kuasa nggak? Ya mas Nah, kalau sekarang kalau Tuhan mau datang ke bumi mengambil rupa manusia bisa nggak? dia nggak kelihatan pak. Iya, kalau dia makan dia maha kuasa. Kalau maha kuasa berarti dia datang ke bumi bisa nggak? Mau jadi apa aja kalau maha kuasa? Bisa nggak? Bisa dong. Kalau nggak bisa berarti kita batasi. Setelahnya Ah, itulah yang orang bilang mana mungkin. Ah, harusnya bisa. bisa, tapi kita kan ada. Betul. Setiap orang ditanya pasti bisa. Tapi ketika disuruh percaya dia nggak mau. Dia bilang, kamu Allah tuh maha kuasa nggak? Tuhan maha kuasa nggak? Maha kuasa, ya kan? Nah, terus bisa nggak dia buat apa saja? Mau datang ke bumi, mau ambil apa? Rupa manusia kayak apa? Bisa. Nah, tapi ketika kita ceritakan tentang bagaimana tadi itu Yesus itu datang ke bumi mengambil rupa manusia, wah, mana mungkin? Nah, itulah permainan otak yang sudah kita sejak kecil kita dipisah-pisahkan. Oh, agama ini, agama itu ini, agama ini apa? Bukan. Jadi ini dia datang bukan untuk agama, dia untuk orang yang mau percaya dia. Makanya saya misalnya, saya bukan cerita agama, lu percaya nggak sama penebusan ini? Sekarang gini aja bu, ibu mau agama apapun kalau saya percaya ini manis saya beli. Itu aja, benar nggak? Ya. Iya. Masa
Masa saya harus tanya, ibu agamanya apa? Buddha. Ah, enggak lah, kan enggak. Yang penting ini manis, betul nggak? Nah sekarang ini bukan kebetulan bu, terus terang saya nggak kenapa tergerak tadi mau beli ini kan. Sebenarnya nggak mau beli ini, tapi saya bilang saya mau ceritakan ini, ya saya harus sekalian beli. Ibu mau nggak buka hati terima Yesus? Yesus, aku percaya dosaku ditebus. Aku yakin dalam nama Yesus. Itu aja. Ibu mau agama apa nggak masalah. Nggak masalah. Tak doain gue itu sederhana. Nanti gue ibu rasain, ada hadirat Tuhan luar biasa. Nanggung jagong gonong. Gelem orang. Hah? Enggak apa cuma Isa Almasih saat iki aku percaya bahwa apa ya bahasa Jawanya kurang paham lah. Aku yakin percaya engkau datang ke bumi untuk saya, untuk menebus saya dari dosa. Aku itu ini loh Mbak, apa namanya? Ya kalau Bapak Yesus aku Allah gitu aja. Iya nggak apa-apa. Jadi Percaya Allah datang ke bumi. Jadi ibu, ya percaya kan? Ya, dia datang ke bumi mengambil rupa manusia itu. Nah, sebagai anak manusia, sebagai Allah yang ibu bilang tadi, dia nggak bisa mati dong. Kan dia firman, dia kan firman sama itu. Tapi sebagai anak manusia yang datang ke bumi bisa dong. Gini, saya mati nih, mati. Rohku kan nggak mati. Ya, Allah itu kan nggak kelihatan goib, roh atau zat gitu kan, roh. Terus gimana? Yang mati itu bukan Allah, nggak, Tuhan Allah itu nggak mungkin bisa mati. Ya Allah Nggak bisa mati Allah. Dia maha kekal. Yang mati itu ya, anak manusia yang datang ke bumi tapi dia suci, kudus, nggak ada dosanya. Nah sekarang kalau saya menebus dosa ibu nggak bisa. Walaupun saya mau mati untuk ibu nggak bisa, karena saya ada dosa juga. Ya kan? Ya, yang harus bisa nebus yang suci. Sekarang saya mau tanya ibu, ada nggak di bumi ini sekarang manusia yang suci? Nggak ada. Pasti nggak ada. Ya itu hanya satu Yesus itu dia datang. Gitu loh. Jadi ibu dikasih Yesus. Nah, jadi sebenarnya mata ibu udah mulai berbinar-binar. Iya udah mulai tenanan apa ya aku. Wih, sederhana bu sebenarnya. Iya, orang kadang gini ya. Orang maunya yang sulit. Orang Indonesia ada lucu bu, dia nonton TV nih ya, 3 orang di situ ya nonton TV. Terus yang satu bilang, aku pinter, aku wong profesor dokter. Kenapa ngopo? Aku orang ngerti omongannya. Enggak, harusnya ngerti dong. Iya, masa karena dia nggak paham jadi profesor? Harusnya seorang orang yang pintar kan harus bahasanya ngerti. Seperti saya kan, ibu ngerti bahasa saya kan? Saya bahasa saya kan? Iya. Ya ngerti, karena saya bahasanya biasa, sederhana. Jadi ibu itu bukan maksudnya pindah agama, ibu itu percaya Yesus, maksud saya begitu. Yesus, Isa Almasih. Nah, Isa Almasih, kalau ibu nggak mau Yesus, Isa Almasih, aku percaya bahwa Isa Almasih datang ke bumi, dialah yang menebus saya dari kejahatan. Belum ora? Ibu mau neraka atau surga? Kayak gitu. Hah? Iya, ibu mau neraka apa surga? Ayo. Hah? Aku baru baca Yasin. Yasin gak apa-apa. Emang dilarang baca Yasin? Enggak dilarang. Ibu abis itu baca Yasin mau baca apa itu nggak ada. Bukannya aku Ibu pernah dengar Isa Almasih? saudara saya tidak ada. Anak istana Bapak. Oh ada. Ada saudara saya, adiknya mama saya. Oh gereja situ. Iya, sembari. Tapi ibu kan belum pernah terima Yesus. Anak agamanya Islam. Nggak bisa. Isa Almasih? Percaya nggak Isa Almasih datang ke bumi? Nanti kedua kali jadi hakim. Hakim nih, percaya kan? Percaya kan? Isabnu Maryam wa hakaman adlan. Isa putra Maryam hakim yang adil. Percaya nggak? Iya, Sekarang? Ya, sekarang kalau dia menghakimi, sekarang kita ya ada masalah nih. Yang mempenjarakan kita, memvonis berapa tahun itu hakim atau polisi? Hakim. Itu cerdas ibu, pinter. Nah, sekarang Isa Almasih datang jadi hakim. Iya. Nah ibu nggak percaya mbak Ade ini? Loh. Tapi nah ibu percaya, walaupun ibu banyak salah ya wis. Kue tak bebasi, ya ampuni kue. Kan iso. Penak ya Pak. Penak. Wong Indonesia pingin. Iso. Wong Indonesia pingin sulit. Tapi
ibu, saya ngerti, saya paham. Ibu itu maksudnya, wah itu agama. Berarti nih aku ngomong ini, aku agamanya terus lain, bukan. Ibu keliru. Bukan ditanya masalah agama, masalahnya ibu mau enggak percaya. Itu. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau ibu mau percaya, doain nanti ibu rasain. Kemarin wong piro ibu, tenang. Sakit lumpuh juga iso jalan. Wong Islam. Iya, dokter bilang wis mati gue, mati. Nggak mati sampai saya wis berapa tahun. Isa masih iku maha kuasa penyembuh. Loh ibu baca enggak di Al-Quran ini ngambil tanah ciptain burung fuh. Nah, terus Nabi apa sih iso ciptain nyawa? Kalau bukan DNA ku penyelamat. Masa diambil tanah? Ibu pernah baca nggak diambil tanah diciptain jadi burung? Nah, ayo. Ya kan? Iya. Jadi ya itu terserah ibu lah. Ibu sayang kalau nggak percaya. Nah jadi harganya piro itu?